ketika Gibran mengambil keputusan dan menerima, atau saya pikir menerima pinangan dari Pak Prabowo, di sini sebenarnya harusnya Gibran teruji ya sebagai kader partai, kader PDIP, untuk kemudian memberikan tidak langsung menerima. Kalau kemudian pada saat itu Gibran keluar atau tidak bersama PDIP, ya ya terukur loyalitas terhadap partainya ya cuma segitu gitu. Ya ini bagian dari strategi politik kalau menurut saya sih, ya agar PDIP juga terus mengingatkan masyarakat terkait dengan Jokowi yang pada saat itu adalah isu bergulir isu 3 periode. Program Tribunnews on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait bagaimana dinamika politik yang terjadi di tanah air. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani Cimahi. Ada Bang Arlan Sida yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Arlan, selamat datang di program Tribunnews on Fokus. Apa kabar, Bang Arlan? Selamat siang ya Mbak ya, selamat sore. Ya, Kabar baik tentunya, mudah-mudahan Mbaknya juga kabar baik ya. baik, Bang Arlan, terima kasih sekali untuk kemudian berkesempatan bisa melakukan wawancara bersama dengan kami. Kita melihat situasi politik saat ini, Bang Arlan. Ini tema yang hari ini akan saya angkat adalah terkait bagaimana drama yang kemudian terjadi di internal PDI Perjuangan setelah nama Gibran resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sebagai pengantar terlebih dahulu, dari Bang Arlan melihat situasi ini seperti apa? Melihat kondisi Gibran Ya, dari ini yang paling menarik sekali ya Mbak ya, situasi politik hari ini pasca kemudian diumumkannya cawapres di minggu kemarin. Artinya kalau saya melihat bahwa dinamika politik di Indonesia ini berlangsung cukup menarik dan ya tentunya berjalan dinamis. Banyak orang yang kemudian uh, saling menduga dan lain sebagainya, tapi yang terjadi ternyata cukup luar biasa. Luar biasa. Salah satu yang paling menarik adalah ketika Prabowo kemudian mengumumkan cawapresnya yaitu adalah Gibran. Di mana kemudian Gibran di sini juga posisinya sebagai kader PDIP, dan ini menjadi menjadi menarik ya, konstelasi politik pada hari ini ya. Saya pikir seseorang yang kemudian maju jadi cawapres dan kemudian dia memiliki kapasitas, kredibilitas dan lain sebagainya ya, itu menjadi persoalan itu kan menjadi persoalan publik yang akan menilai gitu. Nah, Hmm. tapi yang pertama itu, yang kedua adalah kemudian tarik ulur partai politik juga ini menarik. Kita lihat beberapa partai politik juga mulai mengambil langkah-langkah politik ya, misalnya kemudian Demokrat mencoba, memang dari awal sudah mencoba di Prabowo, tapi menegaskan kembali untuk mendukung Prabowo. Dan Hmm. di lain tempat juga yang menarik adalah bagaimana komposisi tim pemenangan nasionalnya juga ya. Ini menurut saya adalah bagaimana kemudian demokrasi di Indonesia pada hari ini uh, lambat laun sudah mulai menemukan situasi-situasi yang menurut saya ya harusnya juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama adalah edukasi politik. Hmm. Harusnya memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Bang Arlan, kalau kita mengamati bagaimana kemudian PDI Perjuangan bersikap begitu ya, nama Gibran masuk ke bursa cawapres kan memang sudah dari lama, kemudian berlanjut adanya putusan Mahkamah Konstitusi, masih berlanjut lagi setelah akhirnya resmi mendaftar ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto begitu. Tapi kalau kita lihat, ini justru PDIP yang terkenal disiplin, terkenal selalu concern gitu untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kadernya, justru sampai sekarang masih belum bersikap dan masih belum menunjukkan sikap tegas begitu. Bang Arlan melihat ini seperti apa, Bang? Nah, ini yang menarik ya, Mbak ya. Saya melihat ada situasi yang cukup kita akan
merepresentasikan PDIP. Tadi Mbaknya mengatakan bahwa kalau PDIP itu tegas gitu ya, kemudian uh, platform partainya juga pun apa namanya benar-benar di apa marwahnya gitu ya, marwahnya benar-benar dijaga sekali. Nah, ketika kemudian posisi Gibran yang notabene adalah tentunya orang dari PDIP ya, artinya kader dari PDIP yang dipersiapkan di Solo, kemudian akhirnya bergeser kemudian ke kubunya Pak Prabowo. Nah, ini kan akan menjadi tanda tanya ya kalau menurut saya. Artinya apakah PDIP tidak cukup tegas untuk kemudian memberikan surat pemecatan kepada Gibran, atau yang kedua adalah PDIP menganggap bahwa Gibran tidak lagi sejalan dengan roh partai gitu ya, dengan marwah partai politik. Jadi PDIP menganggap bahwa ya Gibran sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP kalau secara marwah gitu ya, secara marwah partai, karena di PDIP kalau kita lihat dia punya ketegasan, loyalitas dan lain sebagainya, disiplin dan lain sebagainya yang tadi Mbak sebutkan. Nah, namun di sini juga perlu dipahami bahwa ketika Gibran mengambil keputusan dan menerima, atau saya pikir menerima pinangan dari Pak Prabowo, di sini sebenarnya harusnya Gibran teruji ya sebagai kader partai kader PDIP untuk kemudian memberikan apa namanya tidak langsung menerima, artinya ya secara politik Gibran harusnya mengambil apa namanya ya istilahnya meminta pertimbangan-pertimbangan dari PDIP, tapi kan Gibran juga tidak mengambil hal tersebut, sehingga saya pikir PDIP menganggap bahwa Gibran sudah selesai di PDIP walaupun tanpa surat pemecatan. Tapi sekali lagi bahwa hal tersebut ya saya melihat bahwa ini persoalan etik politik bagi seorang kader kader partai gitu. Itu sih kalau saya. Persoalan politik dari seorang kader partai. Namun kan yang kita tahu bahwa Mas Gibran sudah pamit begitu ya, disampaikan pula oleh Mbak Puan. Kemudian sekarang yang diminta adalah drama yang kemudian dimunculkan, ini bisa saya sampaikan Bang Harlan, adalah bagaimana kemudian PDIP menyebut Gibran sebagai pembangkang, menyebut Gibran tidak beretika, sampai meminta atau memaksa Gibran untuk kemudian serahkan KTA PDIP sebelum akhirnya kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ini kan juga sebagai bentuk ketegasan dari PDIP, tapi justru mengapa PDIP mengeluarkan statement seperti itu, sementara di kondisi PDIP bisa langsung mengeluarkan surat pemecatan pada Gibran yang mana membuat situasi ini menjadi lebih clear, Bang Arlan. Oke. Saya pikir tadi ya di awal saya katakan bahwa PDIP kenapa kemudian tidak mau mengeluarkan surat pemecatan ya, karena pemecatan, jika dikeluarkan surat pemecatan, ini kan seolah-olah nanti apa namanya tidak mau berseberangan ya, artinya ketika ada kadernya yang berseberangan langsung dipecatnya itu misalnya kita lihat seperti dalam tanda kutip ya, seperti Mas Budiman Sujatmiko pada di awal dia kader PDIP dan kemudian mendeklarasikan Pak Prabowo, kan dia langsung tegas ya. Nah kemudian kalau Gibran kemudian agak sedikit dalam tanda kutip saya melihatnya Gibran agak sedikit diulur ya, diulur situasinya, karena yang pertama adalah Gibran masih menjadi kepala daerah, masih menjadi wali kota wali kota Solo, dan dia masih terikat di wali kota Solo sebagai yang didorong oleh PDIP. Yang kedua adalah ya Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi, ini juga memang perlu mungkin perlu menjadi pertimbangan, karena pengambilan sikap pemecatan dan lain sebagainya bisa saja ini akan berpengaruh pada konstelasi politik di partai PDIP sendiri, atau kemudian konstelasi politik di antara kubu PDIP dengan Pak Jokowi. Jadi langkah ini diambil sebenarnya hanya untuk, kalau saya melihatnya ini hanya untuk kemudian membuat situasi lebih menjadi tenang dulu gitu ya. Ya istilahnya ya, kita tahu Gibran sudah ada di sana, PDIP sudah tahu Gibran ada di sana, tapi PDIP tidak mengambil langkah memecat, karena PDIP juga ingin situasinya juga tidak terlihat oleh
masyarakat bahwa memang ada konflik gitu ya antara PDIP dengan Pak Jokowi gitu. Ini yang Hmm, kemudian dimainkan oleh PDIP sehingga stepping down-nya tetap terjaga gitu. Itu sih kalau oke. saya melihatnya, karena kalau kemudian diambil keputusan untuk pemecatan, ini akan apa namanya, situasinya akan menjadi lain gitu ya, Hmm, sehingga mungkin masih kemudian dimainkan apa namanya, ditenangkan situasinya. Tapi kalau kemudian kalau secara PDIP, sorry, kalau secara ini, secara tadi yang saya katakan, ya Gibran sudah bukan lagi menjadi partai PDIP secara de facto, sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP karena dia sudah out of the track dari PDIP, hmm, out of the track. Tapi kalau secara de jure dia masih PDIP. Kenapa? Saya katakan itu karena posisi Gibran dia masih memegang ATA dan dia masih resmi menjadi kader PDIP atau anggota PDIP. Tapi kalau secara de facto Gibran sudah keluar dari marwah apa namanya, saya lihat Gibran sudah tidak lagi apa namanya, tidak on the track gitu, sudah tidak on the hmm. track lagi dengan PDIP. Mhm. Itu Mbak. Oke, sudah secara pasti, secara de facto Gibran resmi begitu ya, meskipun belum ada surat pemecatan dan lain sebagainya. Bang Kecuali Arlan, kalau Bang, kemudian Gibran memberikan surat pengunduran diri dan surat pengunduran dirinya diterima, ya sudah jelas secara de hmm, facto dia sudah tidak sejalan dengan partai. Secara de jure dia juga secara hukum dia sudah apa, mengundurkan diri dari PDIP. Nah, itu selesai sudah menurut saya. Tapi kan hmm. keduanya tidak mengambil langkah itu gitu. Baik, Bang Arlan, kita tarik situasi terkait bagaimana kehilangan yang dirasakan oleh PDIP dan juga untung rugi. Siapa yang lebih dirugikan dalam situasi ini? Di kondisi Gibran sebelumnya bernaung dalam partai yang cukup besar bersama dengan nama sang ayah yang juga 10 tahun, lebih dari 10 tahun berada di sana. Pukulan besarnya dirasakan oleh PDIP karena kehilangan Gibran dan berkemungkinan juga kehilangan Presiden Jokowi, atau justru Gibran yang cukup rugi dengan meninggalkan PDIP, Bang Arlan. Oke. Oh, di politik kan kita tidak berbicara ini ya, Mbak ya. Untung dan rugi itu kan kemudian bagaimana partai bersiasat gitu kan, partai politik. Menurut saya PDIP juga tidak apa namanya, tidak sedikit ya kader-kader terbaiknya gitu kan. Yang diuntungkan pada saat ini ya kalau secara kapasitas dan kapabilitas ya masih banyak apa namanya, kader-kader PDIP yang saya lihat mereka memiliki apa ya, memiliki apa kemampuan gitu di atas Gibran gitu ya. Kalau Gibran ya saya sih melihatnya ya dia anak muda dan lain sebagainya, tapi di PDIP lebih banyak. Cuman kalau kemudian berbicara tentang koneksitas ya, connecting, ya Gibran lebih beruntung gitu ya. Ketika Gibran ada di PDIP semua akan beruntung karena jelas Gibran adalah anak dari seorang presiden yang ya tentunya kita tahu presiden bisa memiliki power dan kemudian bisa mengendalikan akses uh, atas segala-galanya gitu ya. Istilahnya begitulah gitu. Jadi ketika PDIP melepaskan Gibran, menurut saya sih sekali lagi saya katakan ya PDIP punya cara lain lah ya untuk bagaimana kadernya, dan kita tahu juga barisan-barisan PDIP juga mereka punya loyalis-loyalis yang cukup luar biasa gitu kan. Ya Hmm, kalau kemudian pada saat ini Gibran keluar atau tidak bersama PDIP, ya 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 terukur loyalitas terhadap partainya ya cuma segitu gitu. hmm. Itu bisa Oke, menurut saya sih. Kalau kemudian untuk dan rugi ya hanya PDIP hanya masalah koneksi apa, connecting aja ya dengan presiden gitu. Ya hmm. makanya tadi saya katakan di awal sepertinya ini akan PDIP tidak akan mengambil langkah-langkah cepat untuk memecatnya gitu, supaya apa, masyarakat juga tidak melihat ada gap antara PDIP dengan Jokowi. Walaupun ya sebagian orang bisa melihatnya karena mau tidak mau Gibran di Prabowo merepresentasikan Jokowi ada di posisi Pak Prabowo. Itu sih Hmm. kalau menurut saya, Mbak. Serangan dari PDIP pada Presiden Jokowi kan juga dilakukan begitu, Bang Arlan. Di kondisi ini ada politisi PDIP, awalnya Bang Adian Napitupulu mengatakan bahwa RI 1 sempat meminta untuk 3 periode, dibantah oleh Mbak Puan, namun kemudian dibenarkan lagi oleh Pak Hasto terkait 3 periode ini. Artinya kan memang hal ini dikeluarkan PDIP untuk semakin memperkuat bahwa hubungan keduanya tidak baik, atau Bang Arlan melihatnya seperti apa?
Ya, ini kan kita juga sudah kita juga sudah paham ya, sudah memahami ya hal-hal ini akan terjadi gitu kan. Hmm. Karena ini kan bentuk-bentuk kekecewaan sebenarnya ya, apa yang dikatakan oleh Bang Adian, kemudian Pak Hasto membenarkan, itu kan sebenarnya bentuk kekecewaan. Artinya PDIP sangat kecewa sekali dengan sikap yang dilakukan oleh Gibran gitu ya, oleh anak dari seorang presiden, dan kemudian baru terbongkar. Ini statement tersebut memperlihatkan bahwa PDIP kecewa. Kenapa bisa seperti itu, baru dibongkar lah karena ada 3 periode dan lain sebagainya. Uh, Kalau saya melihat statement-statement Mbak Puan kan mencoba untuk mengklirkan ya, artinya Ya. cukup dengan statement yang bijak supaya situasinya tidak begitu apa namanya, tidak begitu mengguncing gitu ya. Karena kalau itu terjadi ya, saya pikir PDIP akan apa namanya, akan mendapatkan banyak ya, dalam ya mungkin ya akan banyak mendapatkan serangan dari masyarakat, karena melihat bahwa apa hal-hal tersebut uh, diungkap pada saat-saat tahun-tahun politik atau situasi politik seperti ini. Jadi Mbak Puan mencoba untuk mengklirkan bahwa agar tidak apa namanya, situasi lebih kondusif ya, Oke. walaupun ya ya kita juga tidak tahu masyarakat kan ya, artinya walau alam juga apakah kemudian itu benar Pak Jokowi meminta 3 periode dan kemudian tidak dilakukan dan lain sebagainya ya, itu kan Hmm. spekulasi akhirnya, dan Mbak Puan mencoba untuk memberikan itu, menurut saya langkah-langkah yang baik, dan ya ini bagian dari strategi politik kalau menurut saya sih. Ya agar apa namanya, PDIP juga terus apa namanya mengingatkan masyarakat terkait dengan Jokowi yang pada saat itu adalah isu apa bergulir, isu 3 periode Hmm. Hmm. gitu. Jadi salah satu bagian dari strategi politik PDI Perjuangan artinya berkaitan juga untuk kemudian bisa menurunkan elektabilitas pasangan Prabowo dan juga Gibran, lalu mendapatkan empati besar dan memenangkan atau menaikkan elektabilitas dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Seperti itu, Bang Arlan. Ya, saya saya belum belum ke sana sih arahnya ya Mbak ya, tapi hal-hal yang tadi dikatakan oleh saya mencoba untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada pesan dari teman-teman PDIP, misalnya teman-teman Pak Pak Bang Adian misalnya mengatakan ini bahwa sejak dari awal ternyata Pak apa namanya Pak Jokowi juga sangat sangat berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga ketika anaknya didorong untuk menjadi cawapres, maka apa namanya, ambisi kekuasaan itu diberikan kepada anaknya untuk berkuasa. Sebenarnya kan pesannya seperti itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat melihatnya bahwa apa namanya, ambisi kekuasaan ini memang sangat besar sekali dipegang oleh Pak Jokowi gitu kan, ketika berbicara 3 periode itu, dan akhirnya ketika ambisi kekuasaan ini 3 periode tidak bisa disalurkan, maka ambisi itu di apa namanya digeser kepada anaknya gitu. Ini kan pesan yang apa ya, yang ditangkap oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi haus akan kekuasaan gitu. Sehingga Mhm. orang akan melihat bahwa oh itu hal yang negatif ya, hal yang kurang baik gitu. Hmm. Itu sehingga tadi dikatakan bisa saja elektabilitas apa namanya itu menjadi turun dan lain sebagainya karena ada ambisi kekuasaan gitu, dari seorang Mhm. ayah kepada anaknya. Mhm. Dan juga terkait dinasti politik juga, Bang Erlan, itu artinya ada kaitannya juga dengan buntut panjang ini kan statement yang disampaikan dinasti politik, mahkamah keluarga, begitu sampai yang kemudian Nice. isu terakhir 3 periode ini. Ya, ya itu kan akhirnya seperti puzzle ya, Mhm. jadi banyak sekali gitu kan. Mulai dari kemudian dinasti politik yang di apa namanya, dinasti politik yang mulai isunya dilemparkan gitu kan. Bagaimana kemudian tadi kekuasaan dari ayahnya, sehingga bagaimana caranya supaya kekuasaan itu tidak lepas dari genggaman apa namanya orang lain. Itu kan dinasti itu adalah mencoba bagaimana kemudian kekuasaan itu tetap ada di circle keluarga gitu kan, entah itu, walaupun kalau saya melihat kan di Indonesia juga, mau entah di partai politik atau di mana di tatanan pemerintahan, semua juga sangat menjaga dinasti itu ya, karena kekuasaan, tumpuk kekuasaan itu kalau bisa tidak kemana-mana di sekitar itu ya, orang melihat bahwa
Pak Jokowi sepertinya sedang bermain dengan dinasti politik ya, walaupun banyak juga yang menganggap bahwa ya itu bagian dari hak seseorang untuk dipilih dan memilih dalam amanat undang-undang dasar gitu misalnya, ya itu memang betul. Nah kemudian isu-isu negatif lain terkait Mahkamah Konstitusi yang kemudian mendorong sehingga akhirnya kan Gibran bisa naik, bisa ikut dalam pertarungan konstelasi politik 2024 itu karena ada putusan MK yang memperbolehkan usia di bawah 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah gitu. Jadi ya hal tersebut akhirnya terus sampai ke yang isu yang sekarang adalah isu 3 periode. Berbuntut panjang dari awalnya dinasti politik, berbuntut panjang juga sampai ke 3 periode. Bang Arlan, Betul, betul. publik saat ini juga masih dibuat bertanya soal kenapa tidak ada ketegasan dari PDI Perjuangan. Sejumlah orang beranggapan bahwa PDIP sepertinya ingin kemudian berdiri di dua kaki untuk nantinya sama-sama masih bisa memenangkan kontestasi Pilpres dengan kondisi tidak memecat Gibran Rakabuming Raka. Mungkinkah hal itu kemudian dilakukan oleh PDI Perjuangan dari kacamata Bang Arlan seperti apa? Nah, ya saya pikir PDIP saya melihat ya dari beberapa tahun ke belakang ya terkait dengan Pilpres. PDIP bukan partai yang kemudian ya dalam tanda kutip ya, saya melihatnya ya dari 2009, 2014 ya, partai ini cukup partai yang konsisten, ya, partai yang ya tidak ada bahasa main di dua kaki kalau di PDIP. Kalau saya lihat, kalau kalah ya beliau jadi oposisi, ya, partai ini jadi oposisi. Jadi ketika kemudian hal ini di di apa ya, bukan ini, kalau tadi yang dikatakan bahwa nanti PDIP bermain dua kaki ketika nanti misalnya di antara dua pasangan ini mana yang menang dan PDIP masih mendapatkan posisi sebagai partai pemenang, ya saya pikir enggak lah. Ini kan persoalannya adalah tadi yang saya katakan di awal, bagaimana kemudian PDIP sangat berhati-hati juga dalam mengambil langkah-langkah pemecatan terhadap Gibran pada saat ini karena kita tahu Pak Jokowi masih memiliki hubungan yang baik dengan PDIP, dengan ketua umum gitu ya, sehingga hal ini tidak meruncing kemana-mana. Jadi menurut saya ketika PDIP masih mempertahankan Gibran, itu artinya bukan bukan kemudian PDIP akan bermain dua kaki. Menurut saya melihatnya PDIP cukup partai ini cukup militansinya cukup kuat lah ya. Jadi ini hanya kemudian bagaimana konstelasi politik di luaran sana agar sedikit reda gitu. Jadi pemecatan ini. Jadi menurut saya nanti kalau kemudian sudah waktunya, timingnya sudah bagus, situasinya sudah turun gitu ya, sudah aman, saya pikir juga PDIP akan mengambil langkah untuk bisa memberhentikan Gibran atau kemudian Gibran yang bisa mengundurkan diri dari PDIP. Saya pikir itu. Jadi kalau berbicara untuk main dua kaki, saya pikir belum bisa terlihat menurut saya karena kalau dilihat dari analisis ya PDIP selalu tegas dalam platform partainya. Yang saya lihat seperti itu. Oke, tidak ada kemungkinan untuk hal tersebut melihat bagaimana selama ini PDIP berjalan sebagai partai politik begitu ya, Bang Arlan. Betul. Bang Arlan, terakhir dari saya sekaligus menjadi closing statement. Ini dari kacamata Anda sebagai pengamat politik begitu kan, melihat pergerakan atau melihat sikap dari keluarga Jokowi. Kita sebut keluarga Jokowi, ada Pak Jokowi sendiri, kemudian Mas Gibran saat ini menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Mas Kaesang sekarang menduduki posisi Ketua Umum PSI. Sang menantu ini Mas Bobi juga sudah mendeklarasikan di kondisi kader PDIP namun mendukung Mas Gibran. Ini seperti apa Bang Arlan melihatnya? Nah itu ya yang saya tadi katakan ya, situasi keluarga Pak Jokowi ini ya tentunya bakal banyak menjadi sorotan. Mau bagaimanapun kan, entah itu dari kader PDIP-nya sendiri atau kemudian dari masyarakat yang banyak, karena tadi di awal sangat jelas sekali bagaimana kemudian diposisikan keluarga Pak Jokowi ini, misalnya Mas Bob menjadi wali kota dan kemudian Mas Gibran dan kemudian banyak hal. Namun yang terjadi pada saat ini ya tentunya
frame-nya akan menjadi negatif gitu ya ketika sudah ya istilahnya ya sudah diberikan akses oleh PDIP untuk bertarung di konstelasi kepala daerah, dan kemudian pada hari ini justru mereka berbalik untuk tidak lagi loyal kepada partai PDIP. Yang jelas ini ada dua hal yang menurut saya yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah loyalitas terhadap PDIP dengan platformnya, dengan perjuangannya, mereka sudah tidak indahkan. Yang kedua adalah ini terkesan memberikan sebuah pendidikan politik kepada masyarakat bahwa terkesan bahwa ketika seseorang berkuasa, semuanya bisa terjadi dan keluarga bisa dimanfaatkan gitu, kekuasaan dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaannya lagi kepada anak-anaknya. Yang ini yang kemudian harus digarisbawahi agar ke depan memang kita demokrasi, tapi juga kita harus mengedepankan etika politik sehingga konstelasi politik ini lebih bersih, dan kemudian tidak banyak saling mencurigai lah. Yang terjadi kan seperti itu sekarang ya. Jadi ya ini yang menurut saya kita etik politik harus mulai perbaiki. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Arlan. Etika politik yang harus mulai diperbaiki karena sekali lagi Presiden Jokowi orang nomor 1 di Indonesia, artinya seluruh keluarga besarnya juga menjadi sorotan publik seperti itu ya, yang harusnya menunjukkan sikap-sikap etika politik yang bagus, terlepas dari apakah memang benar dinasti, mahkamah keluarga, dan juga 3 periode benar atau tidak. Karena tadi disampaikan juga oleh Bang Arlan, bisa jadi ini adalah bagian dari strategi politik dari partai-partai yang berkepentingan seperti itu. Bang Arlan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan lainnya. Terima kasih Mbak, sehat selalu, salam buat teman-teman Tribun, thank you. Ya, thank you Bang Arlan. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini. Saya Nila Irda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.